Halo teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tentang strategi yang paling tepat bagi perusahaan di Indonesia ketika berinteraksi dengan pemerintah, khususnya terkait keberlanjutan dan etika bisnis. Kita tahu perusahaan biasanya punya 3 strategi politik utama: strategi informatif, insentif keuangan, dan membangun konstituen. Dari sudut pandang etika dan berkelanjutan, strategi yang paling aman dan efektif adalah strategi informasi. Kenapa strategi informasi lebih cocok? Karena strategi ini fokus pada penyampaian data dan fakta yang jelas agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih tepat. Dengan cara ini, perusahaan tidak perlu memberikan hadiah atau insentif finansial, sehingga risiko konflik kepentingan bisa dihindari. Hal ini sangat penting, apalagi soal reputasi perusahaan dan kepercayaan publik. Kalau kita contoh internasional, perusahaan energi terbarukan seperti Siemens Gamesa di Spanyol rutin menyampaikan riset tentang potensi energi angin dan dampaknya bagi ekonomi serta lingkungan. Dengan informasi yang transparan, pemerintah bisa membuat regulasi yang mendukung energi bersih tanpa muncul kecurigaan praktik lobby yang meragukan. Strategi ini membuat perusahaan tetap dianggap profesional dan etis. Di konteks nasional, sektor pertanian organik bisa menjadi contoh. Misalnya, PT Suwu Segar Nusantara yang mengirimkan laporan riset kepada Kementerian Pertanian terhadap dampak pestisida terhadap lingkungan dan kesehatan, sekaligus manfaat pertanian organik. Informasi ini membantu pemerintah merancang kebijakan dan insentif yang ramah lingkungan, serta memperkuat citra perusahaan sebagai pihak yang peduli masyarakat dan planet. Di tingkat lokal, kita bisa lihat pada perusahaan tambang batubara di Kalimantan Selatan yang ingin menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan. Alih-alih menggunakan jalur finansial untuk mempercepat izin, mereka bisa menyusun studi lingkungan dan memberikan rekomendasi teknis kepada pemerintahan kabupaten. Dengan begitu, perusahaan tetap mendapat legitimasi, pemerintah bisa menilai dampak secara jelas, dan masyarakat tidak dirugikan. Secara umum, strategi informasi ini punya beberapa keunggulan. 1. Meningkatkan transparansi, semua pihak tahu apa yang bisa dibahas, tidak ada kepentingan tersembunyi. 2. Etis dan berkelanjutan, tidak ada tekanan finansial yang merugikan publik atau lingkungan. 3. Membangun kepercayaan publik, perusahaan terlihat berperan positif dalam proses pembuatan kebijakan. Dibanding strategi insentif keuangan atau membangun konstituen, strategi informasi lebih cocok diterapkan di Indonesia sekarang. Masyarakat dan pemerintah semakin memperhatikan isu keberlanjutan dan etika bisnis, sehingga perusahaan bisa tetap memengaruhi kebijakan publik secara jujur, transparan, dan berdampak positif. Itulah tadi pemaparan saya tentang strategi politik yang tepat bagi perusahaan di Indonesia. Semoga bisa menjadi inspirasi bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pemerintah dengan cara yang etis dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton.